Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo, ketemu lagi di Ngopi Sehat, Ngobrol Pintar, Poltekkes Kemenkes Medan Hebat. Oke, siang ini saya Anggi ya bersama dengan mahasiswa berprestasi dari Poltekkes Kemenkes Medan yang kemarin baru pulang kegiatan NHPEO di Mataram nih. Nah, boleh mungkin di awal kita kenalan dulu ya. Nih, kenalan dulu nih. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Risma Siana Simatupang dari jurusan Kebidanan. Halo, perkenalkan nama saya Rahma Karina Rahab dari Keperawatan Medan. Halo, perkenalkan nama saya Merdu Simanjuntak dari jurusan TLM. Oke ya, ini kita bersama dengan 3 mahasiswa hebat Poltekkes Medan ya kan. Kemarin baru pulang dari lomba NHPEO. Nah, mungkin dari Merdu dulu boleh nggak sih kemarin diceritakan lomba apa yang diikuti dan apa persiapannya? Boleh silakan. Oke, baik Ibu. Kalau untuk saya sendiri, saya ikut cabang lomba debate atau debat bahasa Inggris. Saya nggak sendiri, bersama teman saya namanya Naila yang kebetulan lagi berhalangan hadir untuk ikut podcast kita kali ini. Kalau debate itu sendiri, mungkin secara garis besar buat teman-teman mungkin yang belum tahu ya, nama aja debate. Jadi dia itu pakai impromptu speech atau speech dadakan. Jadi dia itu mosinya dikasih di saat lomba itu juga. Jadi untuk bisa mengantisipasi atau bisa menaklukkan semua emosi yang kira-kira bakalan dikasih. Untuk persiapan itu tentu saja kita lakukan dari jauh-jauh hari, meliputi persiapan emosi sebanyak-banyaknya. Kita juga ada dikasih mentor dari Poltekkes Medan. Kita latihan berdua, meskipun gak ada mentor, kita latihan sendiri, kita latihan speech dadakan, bahkan di tempat umum gitu. Dan untuk pengalaman lombanya sendiri ya cukup menegangkan tapi seru gitu, karena kalau di debate itu kita dikasih 15 menit waktu preparasi sebelum kita bisa speech atau pidato. Jadi keseluruhannya seru banget sih. Wah ya, luar biasa sekali ya. Jadi kan memang si Kak Merdu ini kemarin ikut lomba debate bahasa Inggris. Jadi memang di situ dikasih clue-nya, kita harus mikir ya Merdu ya, apa yang semisalnya harus kita pertahankan dan apa yang harus kita debat. Benar. Gitu ya. Memang luar biasa sekali. Kemarin saya juga menyaksikan langsung lombanya, itu sangat intens sekali ya. Jadi bagi ini mahasiswa Poltekkes Medan nih yang punya jiwa-jiwa debat, yuk boleh nanti gabung ke kita. Mungkin nanti tahun depan akan ada NHPEO selanjutnya, mana tahu kalian bisa ikut lomba ke tempat lain ya. Oke, itu tadi dari Kak Merdu yang ikut lomba debat bahasa Inggris. Nah, ini sekarang ada Risma yang ikut lomba storytelling nih. Yuk boleh ceritakan dulu Risma. Terima kasih atas kesempatannya Ibu dan Kakak. Jadi di sini saya mengikuti lomba storytelling yang dapat novice kategori, yaitu gold. Jadi pengalaman saya mulai dari persiapan itu kurang lebih 1 bulan, dan untuk teksnya itu sendiri saya menghafal banyaklah persiapan, mulai dari menghafal, ngikut dari ekspresi-ekspresi yang nantinya akan menggambarkan cerita dari yang saya bawakan tersebut. Jadi pengalaman yang saya dapatkan ini merupakan pengalaman yang luar biasa yang pernah saya dapatkan, karena melalui pengalaman ini saya bisa mengekspresikan dan mengeksplorasi bagaimana bakat yang saya minati dan saya punya. Itu aja sih Bu. Oh ya, luar biasa sekali ya. Jadi memang persiapannya si Risma ini cuma sebulan nih. Jadi dia mempersiapkan cerita yang akan diceritakannya saat lomba. Nah, lombanya kemarin kebetulan secara daring ya. Iya Bu. Secara daring, tapi langsung pakai aplikasi Zoom ya kan. Jadi langsung di depan para juri juga, penilaian langsung. Tuh, terima kasih dari Risma nih. Terus yang ketiga nih ada Karin. Nah, Karin ini ikut lomba writing. Yuk, silahkan Karin, boleh diceritakan persiapannya Sedikit cerita, baik Ibu, terima kasih. Sedikit cerita pengalaman untuk lomba writing ini. Sebenarnya awal-awal saya agak shock lulus di seleksi writing, karena mikir kayaknya kompetensinya nggak di sini deh. Tapi setelah dari semangat dari dosen-dosen juga teman-teman dari kampus, mereka bilang kayaknya Karin bisa, dan saya coba untuk menggali kemampuan saya, juga difasilitasi oleh
dari kampus juga untuk dosen-dosennya yang bantu dalam writing. Terus saya juga persiapannya kurang lebih sebenarnya 1 bulan atau 3 mingguan Ibu. Dan sedikit pengalaman di Mataram juga sangat seru, best experience banget, karena dimana di situ saya langsung pas perlombaan writingnya itu, untuk lomba writingnya kami dikasih waktu 1 jam di setiap tema, dan itu juga temanya langsung dadakan. Di saat itu juga ada 3 jenis teks yang dikeluarkan dalam perlombaan writingnya, dan itu benar-benar seru tapi menegangkan juga. Pasti ya, setiap lomba pasti menegangkan ya kan. Apalagi yang kayak Merdu nih yang kemarin langsung debat. Nah, Merdu kemarin kira-kira apa sih kira-kira yang merasa jadi hambatan kamu saat melakukan perlombaan debat kemarin? Boleh diceritain mungkin ya? Untuk hambatan sendiri sih mungkin untuk emosinya nggak ketebak kali ya, gitu. Bu. Iya, karena dadakan ya, dadakan. Iya, dadakan. Karena kan kita basicnya kesehatan. Pasti yang lebih kita selami itu dunia kesehatan. Betul. Tapi debate NSPO ini kan penyelenggaranya Kemenkes ya, Bu. Tapi kalau untuk debate-nya itu nggak kayak dikerucutkan tentang kesehatan, tentang ekonomi ada, tentang politik ada. Oh iya, gitu. kemarin ada tentang anti-aging ya kan, anti-aging firm ya kan. Nah, itu pun memang kita bingung, kok anti-aging firm gitu, bukan masalah tentang isu-isu kesehatan ya kan. Benar Ibu. Jadi itu ya, karena emosinya itu memang bukan hanya tentang masalah kesehatan, tapi ada juga tentang ekonomi ya kan, kemarin kan ada tentang anggaran juga kalau nggak salah ya kan. Nah itu jadi memang mahasiswa yang ikut debat ini memang harus memiliki pengetahuan yang luas gitu, Harus terupdate ya. lah sama isu terkini. Betul gitu, Sobat Polkesmed. Jadi memang kita dari Poltekkes Medan ini cari talent-talent ya seperti Kak Merdu ini yang bisa ngomong bahasa Inggris langsung. Jadi kalau dikasih clue itu bisa langsung nyambung gitu. Nah ini Kak Merdunya kan udah mau tingkat akhir nih. Yuk saya jadi cari nih talent-talent. Yuk siapa yang merasa dirinya saya bisa Bu bahasa Inggris, yuk silahkan ajukan dirinya. Nanti kita akan lakukan pemilihan. Terus kita akan lakukan latih ya, ada pembimbingnya, ada coaching nanti untuk persiapan NHPO tahun 2026 tentunya, gitu ya kan Kak Merdu? Benar Ibu. Oke, terima kasih nih untuk si Risma nih kemarin. Apa sih tantangan kamu waktu lomba? Tantangannya sih Risma nggak ada kepikiran untuk bisa masuk final, Bu. Jadi pas malam itu kan Serius ini nggak kepikiran? Nggak ada. Pasrah ya jadi. pasrah. Itu pun Risma kayak menengok video finalnya nggak ya, kayak udahlah kayak penasaran kan. Jadi pas penasaran udah itu kan jam 9 kan pengumuman. Iya, malam. Jadi Risma nunggu chat, kalau misalnya menang pasti ada chat. Jadi Risma buka video, jadi Risma nggak nengok video finalnya gitu. Ibu chat, Risma menang, selamat ya. Ya Allah, jadi nunggu dari ibu ya. Iya. Luar biasa Risma ini. Jadi Risma takut masuk final kayak nggak bakal kan. Jadi tantangan besarnya itu Bu, karena Risma nggak ada persiapan untuk masuk final. Jadi Risma nemu nyari ceritanya ya dadakan juga Bu. Iya, ya Tapi, ampun. Ya harus untung sambil kamu ngafal sangat juga. sangat bertalent ya sayang. Jadi dia berhasil, tahu nggak, dia dengan tidak persiapan di final itu dia bisa berhasil meraih medali gold ya untuk novice kategori. Berkat dukungan Ibu ya, dan selamat ya. Alhamdulillah luar biasa ya. Jadi doa kuat ya dari semuanya ini mendukung Risma ya di storytelling. Bangga sekali kami ya. Nah, untuk si Karim nih, apa nih tantangannya dari writing? Karena memang dari writing itu kita cari talentnya itu kita coba dulu ya, Sobat Polkesmed ya. Jadi memang bukan kamu nggak, kita seleksi dulu memang. Jadi ada talent-talent yang memang berbakat ya, yang sudah pernah mengikuti lomba internal di Poltekkes Medan tentunya. Kita lakukan penyaringan dan kita sih pengennya tahun ini tuh dari kelas internasional nih. Karin dari kelas internasional nih, jurusan keperawatan. Nah, apa sih tantangan Karin kemarin waktu lomba? Waktu lomba dan persiapan sebenarnya banyak tantangan Ibu, apalagi waktu seleksi itu diadain mendadak karena pas lagi PKL, waktu itu kan lagi dinas malam, jadi kayak oke, langsung dikerjain aja, dikebut aja, temanya pun langsung diambil yang kesehatan, terus langsung ngambil tag video. Habis pulang dinas malam itu terus dikirim sama dosen-dosen, mikirnya menang kalah ya udah deh biarin aja. Terus tantangan lainnya setelah
terpilih di seleksi itu, kalian biasanya lebih ke suka buat cerita yang tidak monoton, kayak tidak ada akademisnya banget. Jadi ketika ditentuin tuh teksnya itu tentang prosedur sama persuasif, itu kan harus yang akademik banget tulisannya. Di situ banget tantangannya, harus belajar bagaimana penulisan dari persuasif sama prosedurnya itu. Oke, jadi belajar tentang hal baru ya kan. Jadi memang nih teman-teman kalian yang ikut lomba ini ya memang orang yang memang mau belajar sih saya lihat ya, karena memang bukan padahal lagi dinas nih, kayak kan ini lagi dinas, jadi dia memang harus belajar juga tentang procedural writing, persuasive writing gitu dan sebagainya ya. Memang mahasiswa Poltekkes Medan ini luar biasa sih. Tapi kalau cari talent itu ya mudah-mudahan ya ada yang tertarik melihat podcast kami, silahkan nanti boleh dihubungi saya di bagian kemahasiswaan. Nah mungkin yang terakhir nih, ada nggak pesan-pesan untuk calon-calon penerus kalian di masa depan tentunya ya kan, untuk yang bisa ikut lomba, dan ajakan untuk teman-teman kalian yang lain untuk meningkatkan prestasinya tentunya. Yuk boleh dari Kak Merdu dulu. Kalau dari saya sih Bu, karena di kategori debate itu termasuk susah cari talentnya. Pasti, betul. Kebanyakan teman-teman itu pasti ngira nggak pandai ngomong impromptu speech gitu kan Bu. Biasanya mereka itu ahlinya di bidang public speaking, tapi gara-gara debate itu impromptu mereka jadi ngerasa minder gitu. Kalau pesan saya sih yang penting berani mencoba. Betul. Gitu. Selagi pede untuk ngomong bahasa Inggris, coba aja, nggak apa-apa, kan nanti bakalan ditentorin juga gitu. Oke, ya gitu dari Kak Merdu ya. Silahkan yang bisa merasa bisa bahasa Inggris, yuk Bu, saya bisa gitu ya. Karena kita cari talent nih ya, khususnya untuk mahasiswa Poltekkes Medan. Tapi kalau yang belum masuk Poltekkes Medan, yang masih calon mahasiswa, tahun depan yuk join jadi mahasiswa Poltekkes Medan tentunya ya. Boleh terus dari Risma nih, apa nih pesannya untuk dari penerusnya? Saya, sama mirip juga kayak Kak Merdu, kita sebagai mahasiswa jangan pernah takut untuk mencoba, karena dari mencoba hal-hal yang baru yang tidak pernah kita tahu itu bakat kita bisa tahu, oh berarti ini bakat kita. Jadi jangan merasa nggak pede. Jadi kita coba aja hal-hal yang baru yang nggak pernah kita jalani sebelumnya. Gitu ya, jadi jangan males untuk mencoba hal baru gitu ya kan Risma ya. Kalau kita nggak nyoba, kita nggak bakalan tahu kita mampu atau enggak gitu kan ya. Mudah-mudahan rezeki ya kan. Oke, dari Karin. Mungkin sama yang lain, kamu udah sama Risma, intinya jangan takut mencoba, terus percaya diri aja. Kita nggak tahu potensi kita di mana kalau kita nggak coba. Terus untuk pesan paling utama untuk anak keperawatan, terutama international class, jangan kayak nge-hype diri, ayo tunjukkan potensial kita pasti bisa gitu aja. Oke, luar biasa sekali ya. Yuk nih sobat Poltekkes Med, apalagi mahasiswa ini, yuk jangan menutup diri tadi pesan dari Kari nih ya. Berani melangkah, berani maju ya. Karena kita pasti bisa, kita tidak akan tahu level kita itu sampai mana kalau kita tidak berani untuk melangkah lebih jauh lagi ya. Semangat ya. Oke, terima kasih ya Ibu ucapkan untuk dedikasi ya kalian yang sudah luar biasa ya kan, memberikan prestasi ke Poltekkes Kemenkes Medan tentunya ya kan. Menyenangkan gak sih acara kemarin? Seru banget. Ya, seru banget ya. Ya alhamdulillah ya, seru banget karena pasti banyak belajar hal baru ya. Mungkin himbauan juga nih untuk yang mahasiswa baru kita. Halo, silahkan kembangkan diri kalian, karena kami dari Poltekkes Medan ini sangat mendukung prestasi mahasiswa baik di segi akademik maupun non akademik. Nih contohnya adalah kakak-kakak nih udah dapat dapat medali, dapat piagam. Nantinya akan ada yang namanya beasiswa prestasi non akademik. Oke, ditunggu prestasi selanjutnya. Kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya bersama dengan mahasiswa-mahasiswa hebat yang berprestasi dengan membawa nama baik Poltekkes Kemenkes Medan tentunya. Sampai jumpa, bye.